Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas masalah-masalah tentang kenegaraan yang menyangkut pemerintahan saat ini yang lagi up to date dan viral ya, di bawah kekuasaan Menteri Dalam Negeri ya, wilayah-wilayah seluruh Indonesia ada yang dimekarkan ya, provinsi-provinsinya. Tetapi menurut saya, melihat fakta di lapangan dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri seluruh wilayah Indonesia sangat luas sekali. Misalnya Pulau Jawa akan ditambah menjadi 11 provinsi. Ini hal yang Menteri Dalam Negeri kekuasaannya sangat luas sekali. Menurut saya, di seluruh wilayah Indonesia perlu ada penataan seperti dulu. Ya, yang namanya bupati punya asisten pedana ya. Jadi tidak bupati terjun ke lapangan langsung sendiri wilayahnya, tetapi bisa dimanage pemerintahan secara administrasi, yaitu oleh asisten pedana. Nah, ini saya gambarkan Menteri Dalam Negeri ya, yang wilayahnya seluruh Republik Indonesia Sabang sampai Merauke. Itu kalau sendirian tanpa ada asisten untuk memanage pemerintahan dalam negeri, kelihatannya sangat berat ini tugas Menteri Dalam Negeri. Menurut saya perlu ada pembagian asisten atau wakil untuk memanage pemerintahan seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya bagi dari daerah timur ya, misalnya Papua dan Papua Selatan, Papua Barat, Maluku, jadi satu wakil pertama Menteri Dalam Negeri untuk memanage pemerintahannya. Ya, bisa dibangun wakil Menteri Dalam Negeri di Maluku ya, dibangun kantor untuk mengkoordinir dan memanage seluruh wilayah yang saya sebutkan tadi, Papua, Papua Selatan, Papua Barat ya, kemudian Maluku, dengan kantor sentralnya untuk memanage pemerintahannya dibangun di Maluku ya. Kemudian wakil Menteri Dalam Negeri yang kedua ya, wakil Mendagri kedua untuk memanage pemerintahannya yang kedua adalah Halmahera, Sulawesi ya, utara sampai selatan ya. Itu dipusatkan kantor memanagenya ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar ya. Kemudian asisten atau wakil untuk memanage pemerintahannya Mendagri yang ketiga itu adalah wilayah Indonesia Selatan ya, mulai dari Bali, mulai dari Lombok, kemudian NTB, Kupang, ini jadi satu untuk satu wakil untuk memanage pemerintahan dalam negeri yang kantor pusatnya bisa dibangun di NTT ya. Kemudian yang keempat adalah
Wakil Menteri Dalam Negeri, wilayahnya adalah Kalimantan, kemudian wilayah Jawa Barat ya, yang sebelum dipecah jadi provinsi-provinsi nanti, kemudian ya Kalimantan, Jawa Barat ya, itu sudah cukup di manage satu komando wakil Menteri Dalam Negeri yang kantornya ditempatkan di Banjarmasin ya, Banjarmasin. Kemudian yang kelima yang tadi Papua Selatan, Maluku, Papua Barat ya satu. Yang kedua Halmahera, Sulawesi. Yang ketiga Indonesia Selatan ya, dari Kupang sampai Bali satu komando untuk memanage pemerintahannya ya, mewakili daripada Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kelima yaitu Kalimantan dan Jawa Barat, itu satu wakil Menteri Dalam Negeri dipusatkan di Banjarmasin kantornya nanti ya. Kenapa ini saya merencanakan ada wakil-wakil ini di daerah-daerah dibangun kantor-kantornya? Ini pendapat saya, dalam pemikiran saya, kalau tidak dibikin seperti itu, nanti pemerintah yang ada di Merauke, di Papua, Maluku, semua untuk koordinasi berduin ke Jakarta, satu, biayanya sangat besar, sarana dan prasarananya yang dibutuhkan banyak ya. Nah ini saya mempunyai pendapat nanti sistem pertemuannya harus webinar, online system ya, melalui jarak jauh ya, tidak bertemu di Jakarta, pusat Jakarta semua. Ini biayanya sangat besar ya, dengan webinar. Jadi bisa diikuti semua daerah-daerah. Dan nanti apabila yang tidak bisa mengikuti, hasil dari apa yang disampaikan kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia ini dimasukkan ke YouTube. Nanti bisa lain jam, lain hari, lain minggu, bulan ya, bisa melihat lewat YouTube ya. Ini semua untuk mengirit biaya, menghindari perjumpaan antara pemimpin daerah dan pemimpin pusat dalam suatu tempat. Ini untuk mengirit kos-kos biaya, baik transportasi, sarana dan prasarana, misalnya di luar Jawa, untuk dipusatkan di Jakarta karena semuanya mahal ya. Jadi bisa dengan sistem online system, yaitu dengan cara webinar. Kemudian yang keenam yaitu Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung, kemudian di Pulau Pekanbaru dan sekitarnya ya. Ini jadi satu komando ya, satu komando untuk memanage pemerintahannya dari Jakarta ya. Kemudian yang ketujuh yaitu dari Sumatera Tengah sampai utara Aceh ya, ini satu komando asisten untuk memanage pemerintahannya yang dipusatkan di Medan ya, dipusatkan di Medan ya. Kemudian yang kedelapan
yaitu yang sekarang ini Pulau Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini satu komando, ya, sama Madura satu komando, asisten Menteri Dalam Negeri untuk memanage pemerintahnya yang dipusatkan di Surabaya misalnya. Dan nanti tergantung dari pemilihan opsi yang terbaik. Itu saudara-saudara sekalian dan para pelaku pemerintahannya sekedar masukan terhadap para pejabat pemerintahan. Apabila cocok silahkan dipakai konsepnya atau dikembangkan apa yang saya sampaikan ini. Nah, kalau tidak cocok ya tidak usah dipakai, ya, dipakai aja yang baik, ya, dirapatkan dengan tim, ya. Semoga saja apa yang dikehendaki Menteri Dalam Negeri terlaksana dengan baik di wilayah seluruh Indonesia, ya, karena penduduk Indonesia semakin tahun semakin bertambah. Demikian, terima kasih kawanku semua, saudaraku semua, dari Sabang sampai Merauke. Thank you, salam sehat selalu. See you again.